Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih. Di mana pada hari ini kita berbicara tentang materi sholat berjamaah. Baik, sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Seperti biasa, kegiatan apapun yang kita lakukan diawali dengan berdoa. Silakan Ian berdiri dan memimpin teman-temannya untuk kita berdoa bersama. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran fikih dengan guru yang masih sama, yang senantiasa ceria, senyum, sapa. Ya, mudah-mudahan kalian semua pada sehat dan semuanya keluarga kita pada sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semuanya dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita pada hari ini adalah pembelajaran tentang apa? Sholat berjamaah. Baik, semangat ini. Baik, sebelum kita lanjut tentang materi kita ini, pakaikan dulu. Materi minggu lalu kita sudah berbicara tentang sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu itu adalah kita ketahui sehari semalam berapa kali? 5 kali. Apa-apa saja 5 kali sehari itu? Subuh. Iya, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan rutinitas setiap hari itu 5 waktu. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW menerima sholat berjamaah itu kan 50 waktu. Wah, makanya Allah memberi keringanan buat kita, buat umatnya Nabi Muhammad SAW hanya 5 waktu. Namun 5 waktu itu ganjaran sama dengan 50 waktu. Baik. Sekarang sebelum Pak lanjut, Pak mau tanya lagi nih. Apa yang dimaksud dengan salat berjamaah? Angkat tangan. Silakan. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama. Salat ini dilakukan minimal 2 orang dengan salah seseorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa menerima anak-anakku bisa memahami. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan makmum masbuk? Angkat tangan. Baik, sekarang iya, kelompok 2. Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat saat mengikuti sholat berjamaah. Iya, makmum masbuk adalah yang terlambat mengikuti bersama imam di masjid. Pertanyaan yang ketiga, apa hukum sholat berjamaah? Baik, silakan kelompok 3. Hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali meninggalkannya. Iya, Rasulullah SAW jarang sekali meninggalkannya. Baik anak-anak sekalian, sekarang Pak akan menunjukkan yang sudah Pak sediakan, yaitu gambar. Bagaimana sih gambar nanti? Pak harap anak-anakku sekalian memperhatikan apa yang sudah Pak sampaikan. Gambar pertama adalah
Ada yang tahu gambar pertama? Ulang lagi. Ya, gambar pertama adalah ada berapa orang yang sedang sholat berjamaah di masjid. Baik, gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ada dua gambar. Yang pertama ada anak kecil di membelakangi para jamaahnya. Dia sedang berlari. Jadi kita ambil kesimpulan itu seolah-olah orang dewasa yang terlambat melaksanakan sholat berjamaah bersama imam. Itu dikenal dengan istilah apa tadi pertanyaannya? Iya, istilahnya apa? Masbuk. Makmum masbuk, orang yang terlambat mengikuti sholat berjamaah bersama imam. Gambar yang ketiga. Hah? Sholat bermain-main, iya bisa jadi. Ada yang lain? Tidak usah sholat, Ustaz. Tidak khusus sholatnya, mengganggu teman atau ngobrol. Baik, sudah ya? Nah ini adalah gambar yang kedua. Gambar yang ketiga adalah sudah? Gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga adalah, ada yang bisa menjelaskan tata cara sholat berjamaah. Tadi kelompok satu sudah menjelaskan bahwasannya orang yang telat salat berjamaah dengan ketentuan-ketentuan. Ada 3 orang di depan, ada imam, di belakang ada makmum yang satu. Yang satunya terlambat. Ketika dia datang terlambat, bukan harus berdiri di samping yang orang yang kedua. Seharusnya berjejer. Yang berikutnya adalah gambar yang kedua itu, nanti orang yang kedua harus mundur ketika ada orang ketiga yang datang. Nah, seterusnya. Baik, sudah? Sekarang Bapak akan membagikan LKPD yang sudah disediakan. Nanti LKPD ini anak-anak sekalian mengerjakan masing-masing 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang daripada 3 orang ini. Ada pertanyaannya. Nanti kerjakan di lembar jawaban yang sudah disediakan. Kelompok yang kedua, ada pertanyaannya di LKPD tersebut. Silakan mengerjakan. Dan kelompok ketiga, ada pertanyaannya. Nah, sekarang bisa mencari sumber jawaban di buku paket dan juga bisa mencari di internet yang sudah kita izin kepada pihak sekolah agar kalian membawa HP dalam saat pembelajaran fikih. Sudah anak-anak sekalian? Pak beri waktu 10 menit mulai sekarang. Silakan. Baik anak-anak sekalian, sudah 10 menit waktunya. Sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Nah, untuk itu Pak minta dulu kelompok 1 ya, biar berurutan. Silakan kelompok 1 berdiri di depan, langsung di tempat duduknya, menjelaskan, dan kelompok yang lain tolong ditanggapi atau menyimaknya. Silakan. Berdiri. Nama kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang memikirkan Allah, tidak bermain-main, tidak memikirkan dunia, dan membaca surat pendek yang benar. 2. Sesungguhnya dampak dari orang yang sholatnya khusyuk adalah yang pertama membuat hati tenang, yang kedua dapat memperbaiki diri, dapat menghapus musyrik atau tahayul, sebagai pengingat hari kiamat, sebagai seruan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, dapat menghilangkan stres, membangun pergaulan dengan baik. Itu saja penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kelompok 2. Bapak minta untuk satu orang mewakili berdiri di tempat dan sebutkan nama kelompoknya dan juga namanya. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Miani Samsudin. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Tata cara sholat fardu, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga kedua tangan bersedekap, tangan kanan di atas tangan kiri, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima membaca surah yang mudah dihafal, yang keenam rukuk, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan sujud, yang kesembilan duduk di antara dua sujud, yang kesepuluh tasyahud awal, yang kesebelas tasyahud akhir, dan yang kedua salam. Sudah? Sudah, Ustaz. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hai, tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kelompok 3, kelompok terakhir mempresentasikan. Silakan berdiri dan sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan, mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya, kenapa kalian melaksanakan sholat dan ibadah sholat? Jawabannya, salat adalah perintah Allah dan syariat agama Islam. Ibadah sholat adalah gerakan yakni untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan nomor 2, ceritakan pengalamanmu melaksanakan ibadah sholat di sekolah maupun di rumah. Jawabannya, menjalankan sholat dengan tertib, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman makna ibadah sholat. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Anak-anak sekalian, kita sudah masuki kegiatan inti, sudah kita lewati. Sekarang Bapak ingin menjelaskan hasil atau kesimpulan daripada tugas yang sudah diberikan. Bahwasannya sholat berjamaah adalah hukumnya adalah wajib bagi setiap manusia atau setiap umat muslim. Nah, sholat berjamaah itu merupakan kewajiban. Walaupun kita sakit, kita diwajibkan untuk sholat. Orang yang sedang sakit, ada tata cara sholatnya. Bagaimana sholat dalam keadaan sakit. Begitu juga sholat dalam keadaan perjalanan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan-kemudahan itu. Setelah itu, karena hukum sholat merupakan hukum yang wajib tanpa terkecuali. Baik yang laki-laki yang sudah tua maupun yang perempuan yang sudah tua maupun yang sedang sakit, semuanya. Dan juga anak-anak yang sudah akil balik. Baik, minggu depan kita akan bertemu. Kita pembelajaran minggu depan itu kita mendemonstrasikan, yaitu kita mempraktekkan bagaimana tata cara sholat yang benar. Nanti kita praktek sholatnya di musola kita. Baik, nanti minggu depan bawakan semua peralatan untuk kita praktekkan sholat. Dari mukena, sarung, peci. Nah, setelah itu ya sajadah. Setelah itu kita, sebelum kita melakukan praktek sholat berjamaah minggu depan, kita melakukan wudhu secara sempurna. Baik anak-anak sekalian, semoga apa yang sudah kita
pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain dan juga untuk bangsa dan negara. Pak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.